Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita baca Al-Fatihah. Kita niatkan untuk kita semuanya, untuk keluarga kita, juga untuk Imam An-Nawawi yang kitabnya kita kaji. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil hadi liman yasha'u bi fadlih, al-mudillu liman yasha'u bi 'adlih. Shalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'dih, sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du, fa yaqulullahu ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah kajian Ba'da Zuhur Masjid Al-Barakah, segenap DKM, para pengunjung, para pedagang, para karyawan, mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada hadis yang ke-20 ya. Wa bisanadil muttasil ilal muallif rahimallahu taala wa adama naf'a bihi wa ulumihi fid dharaini amin. Qala an Abi Mas'ud, dari Abi Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Qala, Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, inna mimma adrakanna, sesungguhnya ungkapan yang masyhur, yang biasa, yang telah dikenal oleh manusia, oleh orang-orang terdahulu, min kalamin nubuwah, ucapan-ucapan para nabi-nabi terdahulu, ya, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Ya, kalau di terjemahan ini, jika engkau tidak malu, berbuatlah apa yang engkau suka. Tapi terjemahan tepatnya itu idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Sebetulnya terjemahan yang tepatnya itu bukan jika engkau tidak malu, berbuatlah apa yang engkau tidak suka, tapi terjemahan tepatnya itu jika engkau sudah tidak punya rasa malu, maka engkau akan melakukan apa yang engkau suka, begitu ya. Nah, ini hadis ini bukan perintah nih. Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Ini bukan amr, tapi ini amr bermakna khobar, artinya perintah tapi bermakna ancaman. Di sini ada tahdid. Ya, bahasanya kalau kita ngancem anak kita tuh Pak yang main terus, kita bilang main aja sana sekalian, gak usah pulang sekalian. Nah, itu kira-kira begitu. Jadi ada tahdid, ada ancaman. Ini amr bukan berarti perintah, tapi amr bermakna khobar, perintah tapi di dalamnya itu ada khobar, ada informasi yang ingin Allah sampaikan. Ada tahdid juga, ada ancaman ya. Sebetulnya kalau di beberapa majelis tuh ya, salah satunya di kejaksaan itu saya nggak pakai Al-Wafi ini Pak, saya pakai kitab Arba'innya saja yang tipis betul tuh ya. Ya, beli di toko bawah tuh cuma 7.000 kalau nggak keliru ya. Ini karena ada permintaan beberapa jamaah biar sama-sama bisa baca ya, jadi kita pakai ini gitu ya. Meskipun terkadang saya ulas lagi, tidak mengikuti yang ini supaya lebih tepat begitu ya. Nah, ini ada ungkapan begini Pak, budayakanlah rasa malu begitu. Budayakanlah rasa malu. Sebetulnya malu itu bukan budaya Pak. Malu itu syariat. Ya, al-haya'u minal iman. Malu itu bagian daripada iman. Jadi kalau orang Islam mengatakan budayakanlah rasa malu, malu itu bukan budaya. Kalau budaya itu kan bukan bersumber dari agama, tapi dari tradisi. Kalau dia baik, maka dia diterima oleh agama. Kalau dia buruk, ditolak oleh agama. Makanya dalam kajian usul fiqh ada namanya istilah uruf. Uruf itu adat, kebiasaan atau budaya. Nah, jadi kalau ada ungkapan budayakan rasa malu, sebetulnya malu itu bukan budaya, tapi malu itu adalah syariat. Al-haya'u minal iman. Malu itu bagian daripada iman ya. Maka rasa malu ini sebetulnya sebagai salah satu penghalang agar seseorang itu tidak bermaksiat kepada Allah. Jadi kalau orang punya rasa malu, itu dia punya rem untuk tidak bermaksiat kepada Allah tuh. Maka betul kalau dikatakan al-haya'u minal iman, malu itu bagian daripada iman. Sekarang berapa banyak tuh koruptor-koruptor keluar dari KPK itu nggak sedih tapi senyum di depan wartawan begitu ya. Karena kita sudah kehilangan rasa malu, Pak. Hatoyama, Perdana Menteri Jepang itu mundur
Kenapa dia memundurkan diri? Dia sadar tidak bisa memenuhi janji waktu kampanye, mundur dia tuh Pak. Ya. Kemudian ada namanya Shinzo Abe, itu Perdana Menteri Jepang juga, itu mundur Pak. Karena dia sering sakit-sakitan, tugas negara ditinggalkan, khawatir rakyat terlantar, dia mundur, jadi jabatannya mundur. Ini kadang di Indonesia sudah koruptor, di tahanan, di penjara masih bisa mengatur kekuasaan. Udah di penjara, sudah jadi narapidana, tapi masih bisa mengatur kekuasaan. Karena syariat malunya, karena rasa malu yang dia tanamkan itu sudah hilang Pak ya. Itu di tahun kira-kira 98-an itu Pak ya. Itu terkenal itu di media pidatonya Zhu Rongzi itu. Zhu Rongzi ini pemimpin Cina waktu itu. Dia mengatakan begini, Perdana Menteri Cina itu. Ketika dia dilantik menjadi Perdana Menteri, dia katakan, siapkan 100 peti mati. Yang 99 saya gunakan untuk koruptor. Yang satu akan saya gunakan buat diri saya sendiri. Kalau kalian lihat saya tidak benar tuh. Oh itu teman-temannya yang korupsi itu koruptor habis Pak. Ditembak mati semua. Nah, kita ini sudah kehilangan syariat malu. Kadang sudah koruptor nyalonin lagi. Ya, sudah gagal jadi pemimpin nyalonin lagi. Jadi hati-hati dengan janji-janji kampanye tuh. Nanti mereka akan ditagih tuh di hadapan Allah atas janji-janjinya. Karena mereka sudah kehilangan rasa malu. Maka malu itu fitrah kita sebagai manusia. Malu kalau kita tidak ibadah. Malu kalau kita tidak sholat. Makanya kata ulama urusan ibadah itu jangan lihat ke bawah. Urusan ibadah lihatnya ke atas. Ya Allah, kalau yang sudah tua renta masih mau ke masjid, masa kita yang masih muda jarang ke masjid? Kalau yang muda masih rajin ke masjid, masa kita usia 40 ke atas tidak mau ke masjid? Jadi urusan ibadah itu lihatnya ke bawah, ke atas. Tapi kalau urusan dunia itu lihatnya ke bawah. Allah alhamdulillah punya motor, yang punya motor alhamdulillah punya sepeda, yang punya alhamdulillah masih punya sepeda. Jadi urusan dunia tuh lihatnya ke bawah, Pak. Tapi urusan akhirat itu lihatnya ke atas, Pak. Maka fitrah kita ini sebetulnya sudah Allah tanamkan punya rasa malu. Tapi lagi-lagi makanya begini, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, itu bukan Al-Jailani, Pak. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, tepatnya begitu dari kota Jilan ya. Kita biasa di Indonesia nyebutnya Abdul Qadir Al-Jailani, yang tepatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kata beliau, ruh kita itu aslinya suci, Pak. Secara fitrah ruh kita ini suci. Dia itu pengennya diajak ibadah, dia ini maunya diajak puasa, diajak baca Al-Quran. Tetapi naasnya ketika ruh ini bersatu dengan jasad, Pak. Jasad ini punya kemauan yang berbeda. Tidak seiring, tidak sejalan dengan ruh. Makanya ketika azan di waktu subuh, Pak, dan kita masih dalam keadaan tertidur, itu sebetulnya ruh kita itu berontak dia. Dia itu ingin menuangkan sebagai fitrahnya untuk beribadah. Tetapi lagi-lagi jasad tidak mendukung apa yang diinginkan oleh ruh sebagai fitrahnya. Ruh kita pengennya sholat, tapi jasad kita kecapean, Pak. Ruh kita pengennya ngaji, tapi jasad kita baru baca Quran 2 lembar aja itu udah keluar air mata semua ya. Jadi kita ini punya fitrah sebagai rasa malu, Pak. Tapi ada malu juga yang tidak tepat, kata Imam An-Nawawi. Kata Imam An-Nawawi, itu ada malu juga yang tidak tepat. Malu dalam hal apa? Misalnya, kita ini sadar diri belum bisa baca Al-Quran. Tapi kita nggak mau belajar, katanya malu karena kita sudah tua. Ini malu yang tidak pada tempatnya. Ini malu yang salah. Jadi kalau kita sadar betul kita banyak ilmu-ilmu agama yang belum kita ketahui, jangan malu. Tetap kita belajar karena tidak ada kata terlambat ya. Jadi di sini dikatakan bahwa malu itu adalah warisannya para nabi, Pak. Nabi itu kan syadidal haya wat tawadu tuh. Rasulullah itu, Nabi Muhammad itu syadidal haya wa tawadu, punya malu yang cukup tinggi itu Rasulullah. Rasulullah sampai sholat tengah malam, kaki beliau sampai bengkak, sampai kapalan. Itu karena beliau punya rasa malu, Pak. Nabi Ayub itu kan dalam kisah dikatakan punya sakit 17 sampai 18 tahun, Pak. Beliau menderita sakit tuh. Itu saking sakitnya Nabi Ayub, itu sampai kulitnya itu terlihat tulang-tulangnya, Pak.
sakit kulit yang dialaminya itu menyebabkan Nabi Ayub tulang belulangnya saja kelihatan dan bau amis. Sehingga Nabi Ayub itu diasingkan oleh orang-orang sekitar tuh. Tapi Nabi Ayub nggak berdoa minta sembuh, enggak. Nabi Ayub nggak minta sembuh, enggak. Tapi istrinya mengatakan, wahai Ayub, engkau ini kan Nabi, kenapa engkau tidak berdoa? Minta kesembuhan, bukankah doa Nabi itu dikabulkan? Nabi Ayub enggak. Yang dalam Al-Quran dikatakan Nabi Ayub cuma berdoa begini, wa ayyuba idnada rabbahu. Ayub itu menyeru kepada Allah, meminta kepada Allah, anni masaniyadurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan engkau adalah Tuhan yang maha penyayang di antara semua yang penyayang. Nabi Ayub ini gak minta sembuh. Nabi Ayub tidak minta sembuh, tapi itu sebuah isyarat kalau Nabi Ayub sebetulnya pengen sembuh. Dan Allah itu maha mengetahui apa yang ada di hatinya Nabi Ayub. Allah kasih kesembuhan tuh. Nabi Ibrahim misalnya, Pak. Itu Nabi Ibrahim sudah dalam posisi yang sangat kepepet, Pak. Jadi ketika Nabi Ibrahim akan dibakar itu, Pak. Itu apinya bukan sedikit, Pak. Apinya itu menjadi bukit. Jadi beberapa warga di situ suruh mengumpulkan kayu bakar, itu sudah bertumpuk seperti bukit. Dan Nabi Ibrahim itu bukan dilemparkan dengan tangan begitu ke api, tidak. Tapi dalam kisah dikatakan itu seperti dibuat tiang, kalau Bapak tahu seperti sepletan anak-anak tuh Pak. Ya ada tiangnya kiri kanan bercabang begitu tuh. Jadi Nabi Ibrahim itu seperti pakai sepletan begitu Pak. Karena kalau dilempar dengan tangan nggak mungkin. Karena apinya menjadi bukit, seperti bukit. Itu Nabi Ibrahim ketika akan dilemparkan api Pak. Nabi Ibrahim nggak berdoa kepada Allah minta dilindungi, enggak. Nabi Ibrahim itu didatangi oleh malaikat Jibril Pak. Ya kata malaikat, wahai Ibrahim, alaka hajatun, apakah engkau butuh bantuanku? Kata Nabi Ibrahim dengan santainya menjawab, amma ilaika fala. Hei malaikat, kepada bantuanmu aku tidak butuh. Amma ilallahi fali, tapi kalau Allah yang menawarkan bantuan kepadaku, aku butuh itu. Bantuan malaikat ditolak oleh Nabi Ibrahim. Amma ilaika fala, terhadap bantuanmu aku tidak butuh. Amma ilallahi fali, tapi kalau Allah yang menolong itu yang aku butuhkan. Ya. Jadi tawaran-tawaran malaikat saja tuh kepada para nabi dan rasul datang. Bahkan ketika Rasulullah itu berada di Taif dilempari sampai gigi beliau copot, sampai dahi beliau berdarah, itu kan datang tawaran dari malaikat Jibril supaya penduduk orang-orang kafir itu dilempar oleh bukit itu. Tapi Nabi Muhammad menolak itu, Pak. Menolak itu. Yang mengatakan bahwa ya Allah, ini kaumku adalah sesungguhnya kaum yang tidak mengetahui itu. Jadi meskipun datang tawaran dari malaikat, itu timbul rasa malunya, nggak mau. Ya, kita kesel sama orang Pak, malaikat nggak datang nawarin kita, mulut kita nyumpahin mulu tuh. Padahal malaikat nggak datang nawarin bantuan, enggak. Mulut kita kadang nyumpahin orang mulu tuh. Hati-hati kalau kita nyumpahin orang, hati-hati Pak. Khawatir sumpah itu kembali pada diri kita ya. Nah, jadi rasa malu ini adalah bagian daripada iman. Malu kalau berapa banyak nikmat-nikmat yang telah Allah berikan, tapi kita khianati nikmat Allah tuh. Maka sebetulnya dalam syarah hadis ini, dalam kitab Al-Wafi itu ada hadis lain Pak yang dikatakan, Nabi mengatakan, istahyu minallahi haqqal haya. Tanamkan rasa malu dalam diri kalian. Istahyu minallahi haqqal haya. Tanamkan rasa malu yang sebenar-benarnya rasa malu kepada Allah. Malu, nikmat Allah ini begitu banyak. Nikmat Allah ini setiap saat kita dapatkan. Setiap kebutuhan kita Allah penuhi. Akan tetapi terkadang kita mendustakan nikmat-nikmat Allah. Seakan-akan Allah itu pelit terhadap diri kita. Terkadang nikmat-nikmat dari Allah itu justru malah kita khianati. Kita gunakan nikmat-nikmat dari Allah itu untuk bermaksiat. Berapa banyak orang yang siap kehujanan, siap begadang, panas kepanasan, kerja keras berangkat pagi, pulang malam, berangkat malam, pulang pagi. Untuk mencari nafkah, untuk anaknya, untuk istrinya. Dia kuat, dia angkat beban-beban berat ketika dia bekerja. Tetapi sayang sekali tenaganya yang kuat tidak sanggup untuk mengangkat kedua tangannya untuk bertakbir, untuk sembah sujud kepada Allah. Berarti itu orang sudah mengkhianati nikmat-nikmat Allah. Sedangkan nanti nikmat Allah itu akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah. Nah, jadi istahyu minallahi haqqal haya, kata Nabi. Tanamkan rasa malu dalam diri kalian. Maka kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha.
seandainya engkau menghitung-hitung nikmat Allah, la tuhsuha, enggak akan sanggup kita menghitung nikmat Allah. Itu Allah bukan pakai kata hisab, bukan pakai kata hasib, enggak. Allah pakai kata la tuhsuha. Dalam Asmaul Husna ada namanya Al-Muhsi. Al-Muhsi itu yang maha menghitung, Pak. Muhsi itu artinya menghitung dengan detail. Kita makan nasi, Pak. Kita tahu takaran nasi kita 1 centong, 2 centong, 1 piring, 2 piring. Tetapi secara muhsi, ya kalau kita pakai sifat Allah al-muhsi, kita menghitung secara detail, kita nggak bisa berapa butir nasi itu. Badan kita kotor kena pasir, kita tahu kita kena pasir. Tetapi butiran pasir yang ada dalam badan kita nggak tahu, nggak bisa kita menghitungnya. Gula itu takarannya 1 kilo, kita tahu. Tetapi butiran gula itu dalam 1 kilo tidak bisa kita hitung berapa jumlahnya. Makanya Allah punya sifat namanya Al-Muhsi yang maha menghitung dengan detail. Ada suara ambulan tuh. Kita tahu oh itu ambulan. Tapi yang di dalam ambulan itu kita nggak tahu apa orang sakit, apa orang mau melahirkan, apa orang meninggal. Nah Allah punya sifat Al-Muhsi yang menghitung dengan sedetail-detailnya apa yang telah kita lakukan tuh. Maka ada juga sifat malu yang ditanamkan nih dalam kitab Al-Wafi ini. Ada rasa malu yang rasa malu itu ditanamkan oleh diri kita. Bagaimana caranya? Caranya dengan bermuhasabah. Ya bermuhasabah. Makanya kata orang saleh mengatakan, mutu qabla an tamut. Matilah engkau sebelum engkau mati. Matilah engkau sebelum engkau mati. Maksudnya apa? Kita harus mengintrospeksi diri sebelum kita menjalani yang namanya kematian tuh. Jadi perlunya kita, wajibnya kita menanamkan rasa malu kita kepada Allah supaya kita tidak bermaksiat kepada Allah. Maka di sini fa idza lam tastahyi fasna ma syi'ta. Kalau engkau tidak punya rasa malu atau sedikit rasa malu, maka tentunya nanti engkau akan berbuat semena-mena ya. Makanya Nabi Muhammad saja diingatkan tuh. Ya Muhammad, ini dalam kitab Nasaihul Ibad tuh dikatakan, ya Muhammad aish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Kata malaikat Jibril, ya Muhammad aish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Berbuat saja engkau semaumu. Fa innaka mayyitun, tapi ingat engkau suatu saat akan menjadi mayit. Wahbib man ahbabta fa innaka mufariquh. Cintailah orang yang engkau cintai, tapi ingat suatu saat nanti engkau akan berpisah. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Dan berbuatlah apa yang engkau mau, tapi ingat setiap perbuatan akan mendapatkan balasan. Jadi Nabi Muhammad saja diperingati oleh malaikat Jibril. Sebetulnya ketika Nabi Muhammad diperingati oleh malaikat Jibril, itu sebetulnya malaikat Jibril lagi mengingatkan kita sebagai umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai sini dulu ya. Kalau ada tanya jawab saya persilahkan. Kalau nggak ada baru kita lanjut lagi. Oh iya Pak Haji, iya Masya Allah. Langsung ini ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengenai malu ini Ustaz. Iya Pak Haji.